Hai, kembali lagi bersama gue Yoga. Dan gue Yorin di Ribet, ringkasan berita terkini. Oke, tanpa basa-basi silakan Yorin. Alright, berita pertama kita ambil dari merdeka.com. Nah, masih soal debat capres kemarin. Yap. PDI Perjuangan desak Prabowo minta maaf usai sebut Bung Karno pakai alutsista bekas. Waduh. Intinya di sini Pak Hasto mau bilang kalau nggak pantas dibandingkan dengan situasi kondisinya karena situasi kondisinya berbeda. Oh beda, iya. Beliau bilang, ini yang Pak Prabowo seharusnya meminta maaf atas ketidakpahaman terhadap konsepsi pertahanan pada masa Bung Karno yang dipakai untuk pembebasan Irian Barat dan membantu negara-negara Asia Afrika, termasuk Aljazair. Kemudian Pakistan yang mencoba melepaskan diri dari imperialisme Inggris, tegas Pak Hasto. Nah, menurut lo harus minta maaf nggak Pak Prabowo? Kalau soal minta maaf atau enggak gitu, karena ini kan ngebahasnya Pak Prabowo tuh mention pada zaman dulu gitu kan, itu pakai alutsista bekas dan itu benar. Sebagian besar benar gitu. Jadi karena kalau boleh sedikit ngomong sejarah ya, Lin. Jadi gini, pada waktu itu emang banyak ya pemerintah pada zaman Bung Karno itu menggunakan kapal pesawat yang alutsista itu bekas Uni Soviet, karena kan dulu Bung Karno kan bestie banget kan sama pemimpin Soviet gitu. Jadi banyak alutsista yang dari Soviet gitu dan nggak semuanya kalau ngomongin semuanya bekas nggak juga gitu. Ada juga yang beli, kayak mungkin ada yang tahu di sini kayak pesawat MiG itu ada yang Gorbachev ya dulu ya. Iya, pesawat MiG itu ada yang bekas gitu kan, tapi ada juga yang baru pada zaman itu gitu. Jadi kalau misalkan dibilang harus minta maaf nih karena ngomongnya ini nih bekas semua. Ya bekas bener gitu, tapi memang nggak semua gitu. Dan menurut gue kalau misalkan harus minta maaf, dikit-dikit minta maaf, emangnya lebaran ya kan? Gitu. Kayaknya nggak usah deh, nggak perlu deh, menurut gue ya. Menurut gue juga nggak perlu sih. Tapi tumben ya Pak Hasto nggak sedih gitu. Oh biasanya nangis mulu ya Pak Hasto ya. Mungkin minggu-minggu ini dia happy kali karena Pak Ganjar itu bagus penjelasannya. Karena mau ulang tahun PDI Perjuangan. Oh iya mau ulang tahun. Kayak biasanya ini nggak sih mesen cake gitu nggak sih? Nggak tahu. Kali tahu gitu ya kan, pernah terlibat di dalamnya gitu kan. Apa? Mungkin ya bisa jadi sih. Bisa jadi. Sate banteng. Biar lebih ini ya, menjiwai. Wagyu ya. Lomba seruduk gitu. Lomba seruduk gitu kan, aduh. Enggak lah, nggak perlu lah Pak Hasto, masa disuruh minta maaf. Ya mungkin namanya juga ya pasti nggak apple to apple ya dibandingkan ya. Tapi mungkin maksudnya mengarahkan bahwa hal itu bisa terjadi kalau memang situasi kondisinya juga memang situasi kondisinya berbeda. Tapi pasti juga pada saat ini ya itu dia seperti Yoga bilang, ada kok yang baru dibeli gitu. Ada. Jadi kalau misalkan dan tidak ada penghinaan terhadap Bung Karno loh. Nggak ada. Sudahlah Pak Hasto ini jangan suka terlalu sensitif baper gitu, nggak perlu. Iya. Oke, kita lanjut aja yang kedua. Cepat sekali ya kita. Udah ya, ngebahas tentang komentarnya Pak Hasto udah cukup ya. Apalagi? Oke, ya udah. Ya, karena nggak perlu minta maaf kan sebenarnya ya bukan kita yang ngatur sih memang. Cuman kita publik melihatnya kayak kenapa harus minta maaf ya kita persilakan buat yang nonton kita, perlu nggak sih minta maaf? Kalau menurut kita sih nggak perlu gitu. Iya, maksudnya apa yang dirugikan? Kalau gue ngelihatnya ya apa yang harus dijadikan, apakah ada penghinaan? Tidak. Ya, kalau permintaan maaf itu adalah dilakukan ketika seseorang dianggap menghina ya kan, atau merusak nama baik gitu kan. Yang kalau dalam hal ini Bung Karno enggak lah, jauh banget enggak, justru banyak yang bilang gitu kan, itu siapa namanya, Pak Prabowo tuh justru sangat mengidolai Bung Karno kan, ya kan? Iya. Ya kalau misalnya beliau terkesan mencari pembelaan dengan memakai kata Pak Bung Karno juga emang salah gitu, kayak gue rasa enggak ya gitu, kecuali bahasanya negatif gitu seperti kayak Bung Karno juga waktu dulu nggak mikir tuh waktu beli bekas gitu. Nah itu kan jadi negatif kan, ini kan enggak gitu ya, enggak sih, ini Pak Hasto aja mungkin berasumsi
Oke. Oke, kita lanjut ke berita kedua, silahkan Yoga. Oke, berita kedua kita ambil dari Detik News lagi nih. Timnas Amin menilai Nah, aksi Grace Natali hampiri moderator debat tidak patut. Jadi di sini disebutkan kami merujuk kepada dua hal. Ini kata Timnas Amin nih. Yang pertama, pernyataan dari karena itu mbak-mbak dari PSI. Mbak-mbak dari PSI bilangnya ya. Jadi sebenarnya tindakan nggak perlu dari Mbak Isyana dan Mbak Grace. Ya kan, datang menghampiri moderator. Meski itu konteksnya tentang protes terhadap teknis atau yang terjadi saat itu, tetap aja itu ketidakpatutan, kata jubirnya Anies, yaitu Mas Billy David ya, sama wartawan. Nah, Billy David. oh Billy David, oke. Nah, menurut lo aksi dari bukan Mbak dong kalau PSI, Sis dong, Oh, ya ya, kan, Sis Sis. Grace dengan Sis Natali, menurut lo gimana? Ya banyak yang gini, menurut gue gini, yang banyak kan ya yang punya pemikiran kalau hal itu bisa menggiring opini publik, dan kesannya paslon nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo dan Gibran ini kesannya tuh jadi punya posisi yang mampu melakukan hal-hal yang bisa diasumsikan sebagai intervensi pertanyaan atau diskusi terkait debat, dan gue to be honest setuju gak? Oh setuju Gitu. ya. Harusnya nggak perlu sih gitu, karena harusnya nggak tahu ya kesannya ya, kita kan kesannya kan memang KPU sendiri juga masih melakukan pendalaman apakah ini pelanggaran, tapi tetap dilihatnya nggak elok gitu menurut gue. Menurut lo gimana? Ya banyak dari masyarakat ya yang nonton itu juga belum mengerti ngapain sih mereka nyamperin gitu. Jadi dijelasin nih, menurut cuitan dari Sis Grace ya kan, ada beberapa pendukung salah satu paslon yang mengacungkan tangan mereka tinggi berkali-kali, yang dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi paslon yang menjawab. Jadi Sis Grace tuh mempertanyakan hal ini apakah diperbolehkan. Ngacung gitu. Gimana gak? Ya jadi kayak jari tengah gitu. Oh enggak, maksudnya mungkin teman-teman atau penonton bisa ngelihat di cuitannya Grace Natali itu, jadi dia ada rekamannya gitu kan. Jadi ketika posisinya tuh di belakang moderator, tiap Pak Prabowo menjawab itu ada orang, itu kelihatan ada yang pakai shawl merah putih ya kalau nggak salah. Itu dia ini ngacungin tangan gitu kan. Ada berapa orang, sekitar 4 orang. Itu posisinya pas banget tuh di belakang moderator. Jadi dikhawatirkan gitu kan. Jadi pas kita ngejawab nih gitu kan, mata kita tuh fokus ke orang itu tuh yang angkat-angkat tangan itu gitu. Jadi mungkin gitu kan buat Grace Natali dan Isyana tuh kayak wah ini kok begini terus dibiarin gitu. Akhirnya mereka menyampaikan hal ini sama moderator gitu. Tapi ya balik lagi gitu kan. Harusnya Pak security gak sih? Security. Emangnya di mall? Pak itu Pak tolong didisiplinkan gitu. Nah itu juga menurut gue memang gak elok ya kan. Gak patut lah nanti ketika ada orang menyampaikan moderator nanti mengesankan wah bisa seenaknya nih ngatur gitu kan. Tapi ini juga pelajaran juga nih buat penyelenggara KPU gitu kan. Ketika ada orang-orang ya yang dianggap bisa mengganggu atau yang berisik atau yang gesturnya bisa mengganggu konsentrasi. Terlalu seksi bajunya gitu kan. Iya, mengganggu gitu konsentrasi kan. Iya. Nah itu tuh ya KPU harus harus ngejaga gitu biar kedepannya nggak ada tim salah satu paslon tuh nyamperin ke moderator kemana gitu. Ya kedua belah pihak lah menurut gue gitu. Iya. Terus lo nyadar gak sih kayak misalkan yang tiap paslon tuh menjelaskan apa terus pada berisik di belakang terus tenang gitu. Itu kan padahal moderator udah bilang ya tiap kalau orang apa ya sorak-sorai istilahnya hore-hore itu kan ada waktunya emang dikasih bikin kesempatan. Bikin di pinggir jalan aja siapin ini truk tinja. Iya. Nggak tiap komentar paslon tuh lo harus hore-hore, harus berisik gitu. Apa menurutnya langsung ini nggak sih tanpa penonton nggak sih berikutnya gitu? Mungkin nggak sih? Iya, kadang-kadang itu justru menjadi kayak egonya para capres cawapres juga jadi kesentil sih sebenarnya, karena kalau misalnya katakanlah pendukungnya Pak Anies atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar itu berisik gitu, salah satunya berisik, itu bisa mengganggu konsentrasi salah satunya juga gitu. Ada yang mungkin merasa terintimidasi gitu kan. Jadi menurut gue harusnya kalaupun
ada ya terpilih lah gitu dan benar-benar Iya. diberikan sanksi ya gitu dan Iya. harusnya setelah terjadi sudah ada debat 1-2, Hmm. ketiga ini sudah tidak ada yang seperti itu Udah gitu. dari dulu dari debat capres era 2014, 2019. Pokoknya tuh kalau gue perhatiin ya, tiap komentar, tiap penjelasan paslon, apalagi yang dianggap seru gitu kan, setelah membantai lawannya gitu, setelah mendebat lawannya, itu habis itu langsung berisik gitu kan, Karena lokasi panggung sama penonton juga deket sekali ya. deket banget ya. Kan kalau kita lihat di luar negeri gitu kayaknya Hmm. panggungnya tinggi dan penonton tuh yang memang umum tuh taruhnya di belakang Iya, banget gitu. ya 2 Ini kilo lah kira-kira jaraknya. iya terlalu dekat Iya, gitu. Kayak nggak perlu dan KPU juga harusnya lebih kayaknya ini kita mau ngomongin capresnya, cawapresnya, debatnya, penontonnya, KPU-nya sendiri juga menurut gue banyak banget yang harus disentil sih gitu dari banyak kejadian seperti ini ya gitu. Iya, Yang pertama nih ya, debat pertama, tau nggak paling gue sorot apa? Apa tuh? Masa nggak ada itu Podium. podium? Iya, orang berdiri ya kayak stand up comedy ya. Wah gila, kita anak event nih ya, ngerti banget Anjay. podium ya. Gue ngeliat lu event organizer-nya jelek banget, masa nggak ada podium? Kayak apa ya istilah anak zaman sekarang kayak kentang gitu, nggak ada podium ya Iya kan. nggak pantas gitu. Masa itu sampai nggak ada podium itu Iya. bener-bener nggak. Nanti kalau ada yang emosi mau gebrak-gebrak nggak ada podium gimana? Repot dong. Oh salah ya. Itu nggak benar sih. Even kelas sekolah aja nih ya, sekolah SMP SMA aja kalau ada acara kayak gitu pakai podiuman gitu. Kemarin nggak ada podium itu gila sih pembawa bapak yang bikin acaranya. Kayak kagok gitu ngelihatnya gitu ya. Iya itu pertama tuh KPU ya. Terus lalu mengenai penonton harusnya udah berkali-kali moderator juga di setiap kali debat capres ngomong kayak tolong gitu kan. Iya, Berarti kan ada sesuatu yang harusnya diperbaiki dong gitu. Entah mungkin ada perempuan yang bawa tulisan tolong jangan berisik gitu kan kayak ditinju gitu. Nggak, yang jangan berisik itu biasanya yang lambang gitu tuh biasanya di bioskop sebelum film dimulai. Iya. Dan kalau misalkan penonton tetap berisik berkali-kali ya kan. Debat pertama berisik. Oh, debat Kedua, pertama tapi ada kesalahan dari Mas Gibran karena dia yang oh kayak cheerleader ya, kayak cheerleader ya. Makanya gitu. ditegur kan katanya kan. Iya, boleh. Nah itu tuh ketika pertama kayak gitu, nah dipertimbangkan tuh. Yang kedua, ketiga berikutnya tuh ada tindakan apa yang harus diambil gitu. Jangan ya udah dibiarin gitu aja, nanti moderator aja yang sibuk. Begitu kan, capek gitu. Aduh, kita yang nonton juga kayak nggak nyaman ya, kayak agak aduh kok ganggu banget ya gitu kan. Iya dan menurut gue debatnya itu tidak luas ya gitu Iya, karena terlalu banyak peraturan-peraturan yang membuat para capres-cawapres ini tidak bisa memberikan statement-statement yang pantas dan lugas dan apa ya yang lebih nyaman lah untuk mereka Iya. memberikan apa ya statement kayak misalnya tidak boleh bertanya misalnya kan kayak namanya orang debat tuh sebenarnya saling menjawab ya gitu ya Tanya jawab langsung tanya ya. jawab langsung gitu ya. Oh Kemarin iya. kemarin memang ada gitu Ada part yang ketika Pak Ganjar ngomong, Pak Prabowo langsung menyela gitu kan, nanya gitu kan, terus dilarang ya. Pak Ganjarnya nggak apa-apa mensilakan gitu kan. Ya kan ada momen kayak gitu. Iya memang mungkin kalau misalnya tidak sesuai dengan mungkin kalau ada sanggahan yang memang yang perlu banget disanggah pada saat itu juga gue rasa Langsung harusnya nggak aja. apa-apa ya Langsung gitu aja. kaku gitu menurut gue itu peraturan-peraturan yang kaku dari siapa dari KPU dan kemarin tuh gue sempet mikir juga tuh gitu pas persis pas lagi berlangsung tuh gue mikir kenapa nggak sekalian ada cerdas cermat aja ya gitu biar kelihatan juga nih knowledge-nya para capres ini sejauh apa sih gitu. Cerdas Siapa yang cermat. menang kira-kira? Bahaya sih. Mau cerdas cermat ya kan, mau jago-jagoan debat, tenang aja. Yang menang belum tentu jadi presiden kok. Iya sih. Iya. Betul. Oke lah kalau gitu. Tadi apa sih kedua tuh bahasnya berita apa sih kita kok panjang banget ya? Banyak banget ya. Bahasa apa tadi kita? Grace Natalie. Iya. Kita ketiga aja deh kalau Sis gitu. Grace ya. Oke. Berita ketiga, kita ambil dari tempo.co. Tidak ada isu Papua di debat capres. Pengamat hukum nilai semua kandidat tak berempati. Nah loh, pengamat hukum tata negara Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah Castro, biasa dipanggil Pak Castro, sangat menyayangkan isu penyelesaian konflik Papua tidak dibahas secara mendalam dalam debat capres jilid kedua kemarin.
Dia menilai semua kandidat seolah menghindari isu tersebut meskipun menjadi salah satu isu internasional yang sesuai dengan perspektif pertahanan Oke, keamanan. iya. Masalahnya juga panelis dan format debatnya sendiri tidak mendesain pertanyaan seputar Papua. Kalau gue melihat seperti itu, kalau memang itu ternyata penting ya gitu, pertanda bahwa format debat ini tidak bisa mengakomodasikan isu-isu Isu-isu. krusial khususnya Papua. Beliau juga bilang, ini agak panjang, sorry. Ya, negara seolah memonopoli isu Papua, menjadikan isu Papua sebagai narasi tunggal. Jadi seolah-olah isu selain yang dipublish rezim cenderung dianggap bermasalah. Sama seperti yang dialami Haris Azhar dan Fathia, kata Castro. Nah, kan emang nih KPU beserta panelis juga capres-cawapresnya kok nggak tahu ya, apakah benar nggak sensitif menurut lo? Kayaknya bukan karena nggak sensitif deh, karena kan emang udah dibahas di debat perdana, udah disinggung lah sedikit ya kan di debat perdana yang memang membahas bidang hukum, HAM, demokrasi dan kerukunan gitu. Jadi mungkin dianggap isu tersebut nggak perlu lagi dibahas di debat yang berapa ketiga ya. Memang temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Jadi kayak kemarin udah ada porsinya gitu. Jadi kalau misalkan apakah harus dibahas lagi, ya bisa iya, bisa enggak gitu. Tapi semuanya kayaknya ya terlihat sepakat untuk enggak ngebahas ini. Lebih fokus ke pertahanan, alutsista kayak gitu-gitu gitu ngelihatnya. Kayak lebih fokus ke situ gitu. Ya memang kalau melihat dari satu sisi doang seperti Bapak Castro ini agak-agak sulit ya. Karena kan kita semua masyarakat mau pemikiran kan semua kepentingan ya gitu. Iya. Ya mungkin beberapa orang seperti gue ngerasa kayak ngebahas alutsista mulu juga nggak penting gitu. Iya. Ya enggak sih gitu. Yang kita perlu dengar kan sebenarnya solusi-solusi dari apa yang disampaikan oleh 3 orang ini kan. Iya. 3 orang ini. Apalagi kayak masyarakat ini kan pandangan orang-orang berbeda-beda ya. Kayak masyarakat kelas bawah gitu kan, yang yang misalkan contoh petani gitu. Ya mereka nggak akan tertarik dengan isu-isu ini pasti gitu kan, lebih mikirin kayak harga pupuk gimana ya kan, ketersediaan bibit kayak gitu-gitu gitu. Ya ketika nggak dibahas di sini bukan berarti nggak penting gitu, nggak, tetap penting gitu. Cuman mungkin karena udah dibahas di debat pertama ya mungkin merasa udah cukup gitu. Dan kayaknya ya ini isu alutsista bekas ini lebih seksi nggak sih kayak buat dijadiin peluru. Iya emang Iya peluru kan? doang sebenarnya. Iya. Itu bukan nggak ada hubungannya dengan solusi bangsa dan negara Indonesia. Yang menjadi salah satu justru yang menjadi salah satu kan kita selalu kalau mereka ada di situ kan kita pengen tahu apa sih ide mereka, gagasan mereka. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya. Tapi itu nggak masuk dari debat kan, nggak mau bikin apa dia? Jadi TPN bilang ya, ini gue baca nih di luar dari debat capres kemarin. Iya, detik news gitu. Ganjar Mahfud akan bikin matra angkatan cyber ya, TNI. Kemungkinan proses realisasinya tuh 7 tahun gitu. Jadi ada matra angkatan darat, apa nanti ada cyber. Itu kayaknya kenapa Pak Mahfud ngomong gitu di luar dari debat capres karena itu yang tertinggal oleh Pak Ganjar mungkin. Soalnya mau disampaikan nggak jadi kayaknya. Terlalu fokus dengan penyerangan. 7 tahun. Kalau 7 tahun bukannya ini ya masa pemerintahan, misalkan nih contohnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud terpilih ya kan jadi pemimpin berikutnya 5 tahun, tapi proses realisasinya 7 tahun. Itu gimana ya? Berarti udah lewat dong ya. Iya. Kalau gue tuh seneng ya, maksudnya mereka mau naikin kayak kesejahteraan Mas TNI juga. Oh gitu. iya. Tapi jangan nggak disinggung juga. Gue sebagai masyarakat kecil berharap ada juga membimbing ya akhlak para bapak-bapak TNI biar juga nggak galak-galak, dan juga kan banyak kasus-kasus juga ya belakangan gitu. Itu kan tidak disorot ya, entah mungkin karena mereka cari suara dari masyarakat atau segala macam. Tapi menurut gue itu juga harusnya disorot sih. Maksudnya gitu. kasus-kasus yang kayak terakhir yang kayak di mana Boyolali dan Manado itu ya? Ya itu kan yang tidak tidak terlihat gitu ya. Menurut gue jangan hanya dibagus-bagusin tapi yang jelek-jelek diperbaiki. Itu karena itu salah satu harusnya itu salah satu solusi dan salah satu gagasan ide yang harusnya menjadikan
mereka nggak takut-takut untuk ngomong sih gitu, jangan manis mulut doang gitu menurut gue gitu. Yang bobrok-bobroknya harusnya disampaikan juga, bukan cuma kebobrokannya Pak Prabowo ya, tapi secara luas menurut gue Iya. gitu. Ya nggak sih? Tapi ngomong-ngomongin kejadian yang terkait sama knalpot Bro, terus apa para prajurit ada banyak yang marah. Entah kenapa gue setuju ya. Maksudnya gini loh. Maksudnya itu suara orang apa ya? Suara masyarakat. Jadi ketika apalagi orang tua ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ketika denger rong gitu, kayak bawaannya emosi gitu kan. Iya, iya. Katanya banyak yang bilang ya, gue baca di sosmed ya. Banyak yang terlampiaskan. Nah, bagus Pak tentara, bagus. Katanya banyak yang bilang gitu, banyak yang ngebelain juga katanya. Heeh. Ya walaupun itu sebagian kecil sih Ga. Kalau mungkin ada yang kita ngertiin, ada yang enggak ya gitu. ya, Tapi memang ada hal-hal juga yang ada kita juga nggak yang bisa ya pungkiri. penganiayaan tetap tidak dibenarkan Betul. gitu kan, tanpa apa ya, maksudnya Ya, itu sih nggak pelanggaran TNI lah ya. doang sih, itu juga polisi juga banyak Ya, oknumnya gitu. Ya, kalau soal Papua sudah dibahas di debat pertama dan memang tetap di debat pertama Pak Anies yang pegang ya, walaupun Ya, dialog katanya, mengedepankan dialog gitu kan. Iya, kalau Pak Prabowo ini ya saya setuju, banyak setujunya ya. Iya. Setuju gitu. Tapi kalau kayak Pak Anies kan mengedepankan dialog, karena dia emang jagonya ngomong kan. Iya. Nggak salah sih Ga. Iya. Jago ngomong itu kalau misalnya bisa kerja nggak apa-apa. Kalau nggak bisa kerja, tapi lucu ya maksudnya. Ini gue penasaran sih sebenarnya. Kan kita tuh kan Pak Anies membuka data dan pengen Pak Prabowo juga membuka data. Ini pengen jadi rahasia besar sampai detik ini gitu ya. Yang gue penasaran gitu, yang gue pengen banget. Mungkin gak sih gitu, gue gak tahu ya, mungkin gak sih dibuka gitu. Kenapa dulu Pak Anies itu dicopot dan jadi Menteri Pendidikan ya? Kalau bahasanya Pak Anies tuh bukan dicopot, dicukupkan masa jabatannya. Beliau yang pernah bilang gitu, dicukupkan gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi yang soal yang masa jabatan yang lo mention tadi, tidak pernah ada sedikit pun dari lawannya Pak Anies mention hal itu ya. Misalkan nyerang contohnya, ke situ gitu ya. Contohnya nih gitu kan, penilaian tentang kinerja Kementerian Pertahanan bla 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 bla. Nah, dari Pak Prabowo tuh nggak mengcounter apapun yang terjadi gitu kan di pemerintahan, di kementerian yang saya pimpin itu atau jabatan. Setidaknya saya menjabat 4 tahun ya kan, mungkin mau 5 tahun ya kan, hampir selesai gitu. Setidaknya saya selesai menjabat, tidak seperti Bapak yang diberhentikan di tengah jalan gitu. Mungkin kalau ada bahasannya pendidikan dibahas sih. Iya nggak sih? Nggak ada yang nyerang ke dia gitu loh, iya kan? Anda memberi gagasan, Anda jadi menteri aja nggak kompeten gitu. Ya misalkan gitu kan, misalkan loh, bukan beneran loh, ya kan? Iya, kita patut menghargai di situ ya, bahwa tidak ada penyerangan. Kalau penyerangan personal itu menurut lo, kalau gue nggak tahu ya, kalau menurut gue yang sangat-sangat personal itu seperti kayak gini. Pak Prabowo ini bagaimana mau jadi menteri dan ini yang apa, presiden yang hebat kalau misalnya nggak punya pasangan gitu. Iya, itu personal banget sih. Nah itu menurut gue sih personalnya seperti itu sih sebenarnya yang kan nggak ada kaitannya sama kemampuan pemerintah ya nggak sih? Walaupun gue adalah salah satu warga negara Indonesia yang tidak sepuas itu kepada kinerja Menteri Pertahanan ya, mohon maaf ya gitu. Tapi menurut gue mengcounter hal-hal yang seperti itu nggak personal sih gitu, dan harusnya Pak Prabowo nggak sesensitif itu. Dan gue jarang mau muji Pak Ganjar nih, kali ini oke lah, boleh lah. Oke, ada lagi? Cukup sampai di sini. Nggak ada berita yang kalian seru-seru yang kalian lihat di? Nggak ada ya? Vonis RAT 14 tahun nggak kita bahas ya. Oh iya, cukup nggak? Oh iya. Itu katanya sih kalau Saiful Jamil tuh ternyata ngegebukin bukan polisi ya. Bukan, warga yang ikutan ngejar. Polisi yang pakai baju warga, bukan. Gimana? Baju warga tuh gimana ya? Cosplay jadi warga gimana? Gue kadang-kadang tuh kalau udah kayak gitu gue pengen mengumpulkan orang-orang yang udah ngebully Saiful Jamil gitu, gue pengen malu gak lo gitu. Ya oke lah kalau gitu. That's it for now. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Ribet. Di Ribet. Bye. Bye-bye.